Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Hartati. Saya mahasiswi Universitas Pelita Bangsa semester 7. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas dari ujian akhir semester saya, yaitu dengan membuat video menjawab semua soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah Semintar Bisnis. Oke, soal nomor 1 yaitu jelaskan tentang jenis dan desain penelitian. Nah, di sini saya akan sedikit menjawab. Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh para peneliti untuk sepenuhnya mengintegrasikan dan mendiskusikan komponen-komponen penelitian dengan cara yang logis dan sistematis, dan untuk menganalisis apa yang ada di pusat penelitian itu. Proyek penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif termasuk proyek eksperimen, survei, transversal, longitudinal, dan penelitian komparatif. Soal nomor 2 yaitu jelaskan tentang operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional adalah definisi yang rumusannya didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati. Definisi operasional adalah definisi yang rumusannya menggunakan kata-kata yang operasional sehingga variabel bisa diukur. Soal nomor 3 adalah jelaskan populasi dan metode pengambilan sampel. Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan, individu, objek, atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain, yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Teknik pengambilan sampel atau biasa disebut dengan sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel dan memahami berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel, yang nantinya dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi. Teknik sampling ada dua bagian, yaitu probability sampling dan probability sampling. Soal nomor 4 yaitu jelaskan tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk menjawab soal nomor 6, yaitu rangkuman tentang 5 penelitian terdahulu yang saya jadikan referensi sebagai pembuatan proposal ini, saya menemukan 3 referensi penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, hasil penelitian Denok Andri Utami tahun 2016. Dari hasil penelitian itu, nilai rata-rata return on equity PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebesar 0,24, yang berarti bahwa tingkat pengembalian ekuitas terhadap laba bersih sebesar 24%. Tingginya nilai return on equity menunjukkan penilaian atau harapan yang baik para investor terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata probabilitas PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah sebesar 0,24. Angka 0,24 tersebut mengandung arti bahwa 24% rupiah dari total modal dari pemilik adalah untuk menghasilkan laba atau profit. Yang kedua ada hasil penelitian Asnawati tahun 2019 menunjukkan bahwa current ratio X1 berpengaruh signifikan terhadap harga saham Y. Dan yang ketiga yaitu hasil penelitian Mulyani L dan Pitaloka E tahun 2017. Variabel return on equity dan variabel debt to equity ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap price earning ratio. Dan untuk menjawab soal nomor 7 yaitu proposal penelitian yang sudah saya kerjakan, yaitu saya akan presentasikan sedikit. Yaitu saya di sini mengambil judul pengaruh return on investment atau ROI, debt equity ratio atau DER, dan indeks harga saham gabungan atau IHSG terhadap harga saham pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
Di bab 1 adanya latar belakang yang menyimpulkan di tahun 2020 ini semua negara termasuk Indonesia sedang dilanda wabah virus corona. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, virus corona ini sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomis di semua negara, terutama di Indonesia. Indonesia sangat merasakan imbasnya dari wabah virus corona ini, khususnya dalam segi pasar modal yang mengalami penurunan dan juga ekspor yang menekan aktivitas perdagangan. Nah, untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam aktivitas investasi terhadap suatu analisis, yaitu analisis terhadap rasio probabilitas. Menurut Brigham dan Houston tahun 2006, probabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal menunjukkan kombinasi efek likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil operasi. Nah, di sini adanya PT Indofood CBP Sukses Makmur bergerak di bidang sektor food and beverage yang merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Perkembangan industri makanan dan minuman dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Permintaan pada sektor tersebut pun akan tetap tinggi karena merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di sektor food and beverage ini akan tetap ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Nah, alasan saya untuk meneliti PT Indofood CBP Sukses Makmur ini karena menurut saya PT Indofood Sukses Makmur ini adalah sektor food and beverage, suatu sektor yang membuat semua kalangan tidak bisa lepas dari kebutuhan sehari-hari, sehingga membuat banyak investor ingin menanam saham di sektor ini. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi harga saham perusahaan go public. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROI, DER, dan IHSG terhadap harga saham pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam kurun waktu selama 5 tahun, dari 2016 sampai 2020. Dari gambar yang sudah digambarkan pada proposal ini, ada gambar pergerakan harga saham periode tahun 2016 dan sampai tahun 2020, yaitu kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa harga saham yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan. Namun, semenjak merebaknya wabah virus corona ini di awal tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, harga saham mengalami penurunan. Nah, di rumusan masalah saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh return on investment terhadap harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur, dan juga bagaimana pengaruh debt equity ratio DER terhadap harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh indeks harga saham gabungan atau IHSG terhadap harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Untuk manfaat penelitiannya, seperti yang sudah diketahui, saya meneliti ini untuk dapat menambah pengetahuan dan pengalaman saya sendiri, sehingga dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Bangsa. Salah satunya seperti itu. Di bab kedua ada kajian pustaka, yaitu landasan teori harga saham. Harga saham menurut Darmaji dan Fahrodi tahun 2012 merupakan harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Jenis-jenis harga saham menurut Widi Atmojo adalah ada harga nominal, ada harga perdana, ada harga pasar, harga pembuka, harga penutup, harga tertinggi, harga terendah, dan juga harga rata-rata. Dan juga ada jenis saham yang diperjualbelikan antara lain saham atas unjuk dan saham atas nama.
Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Selain ada harga saham, di sini juga ada return on investment. Return on investment adalah merupakan rasio probabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia di perusahaan. Nah, semakin tinggi rasio berarti semakin baik kondisi perusahaan. ROI bisa dirumuskan seperti laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, menurut Bambang Rianto, tahun 2001, return on investment adalah net earning untuk menghasilkan keuntungan. Selain ada ROI, di sini juga ada pengertian debt equity ratio. Debt equity ratio merupakan rasio yang menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin besar DER menunjukkan bahwa struktur modal lebih banyak memanfaatkan hutang dibandingkan dengan modal sendiri. DER dapat dirumuskan sebagai berikut. Yaitu total kewajiban dibagi total ekuitas. Menurut Martono dan Harjito tahun 2008, DER merupakan rasio leverage atau solvabilitas yang digunakan untuk membandingkan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Nah, selain ada ROI dan DER, di sini ada pengertian indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham merupakan suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham pada suatu periode. Sekian video jawaban dari soal-soal UAS saya kali ini. Mohon untuk dimaafkan jika ada kurang ataupun kesalahan. Terima kasih banyak atas waktu dan dukungannya, terkhusus untuk Bapak Purwanto selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih atas waktu dan dukungannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.